Salam sejahtera untuk Anda, para siswa kelas 11 IPA. Semoga Anda dalam keadaan sehat dan masih tetap bersemangat untuk belajar. Pembelajaran fisika untuk kali ini kita akan membahas tentang fluida dinamik. Dalam fluida dinamik, sekurang-kurangnya ada 6 materi yang dipelajari. Yang pertama adalah debit. Yang kedua, persamaan kontinuitas. Yang ketiga, hukum Bernoulli. Yang keempat, persamaan Torricelli pada tangki dengan dinding berlubang. Yang kelima, penerapan hukum Bernoulli pada gaya angkat sayap pesawat terbang. Dan yang keenam, penerapan hukum Bernoulli pada pipa venturimeter. Baik, sebelum kita berlanjut ke materi fluida dinamik, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu apa itu fluida ideal. Fluida ideal memiliki 4 sifat. Yang pertama, non-viscous, artinya kekentalannya diabaikan. Yang kedua, non-compressible, artinya ketika fluida mendapatkan tekanan, fluida tidak mengalami perubahan volume. Fluida non-compressible memiliki massa jenis yang tetap. Yang ketiga, aliran fluida bersifat laminar, artinya aliran fluida membentuk garis-garis alir yang tidak saling berpotongan satu sama lain. Yang keempat, aliran fluida bersifat tunak, artinya fluida mengalir secara permanen, tidak ada penambahan atau pengurangan jumlah massa fluida. Mengapa kita perlu mengenal fluida ideal? Alasannya adalah seluruh pembahasan fluida dinamik mengasumsikan fluida ideal. Sekarang kita awali pembelajaran fluida dinamik ini dengan membahas debit aliran fluida. Fluida mengalir pada pipa dengan luas penampang A, dengan laju aliran sebesar V. Bila A dikalikan dengan V, terbentuk besaran baru yang disebut debit. Simbolnya adalah Q. Q sama dengan A dikali V. Anda bisa melihat animasi sederhana berikut ini. Fluida yang diwakili oleh satu bagian penampang ini bergerak dari posisi awalnya ke posisi barunya setelah menempuh jarak sejauh X. Selang waktu sebesar delta T. Q sama dengan A dikali V. V kecepatan. Untuk gerak lurus beraturan, nilai V sama dengan jarak tempuh dibagi selang waktu. Jarak tempuhnya adalah X, selang waktunya adalah delta T. Sehingga nilai Q sama dengan A dikali X dibagi delta T. Q sama dengan luas penampang dikali jarak tempuh, tak lain adalah bagian volume. Ya, jadi ini bisa saya tulis volume dibagi dengan selang waktu. Selanjutnya dibahas persamaan kontinuitas dari debit aliran fluida. Anda bisa melihat ada sistem pipa, fluida mengalir dari pipa bawah menuju pipa atas. Luas penampang pipa bawah A1 lebih besar daripada luas penampang pipa atas A2. Dalam selang waktu delta T, luasan A1 menyapu sejauh X1. Ini X1. Sehingga terbentuk volume V1 setiap satuan waktu. Sedangkan luasan A2 menyapu sejauh X2. Ini adalah X2. Sehingga terbentuk volume V2 setiap satuan waktu.
Persamaan kontinuitas menyatakan bahwa jumlah debit aliran fluida yang masuk dalam bidang luasan penampang pipa akan sama dengan jumlah debit aliran fluida yang keluar dari bidang luasan penampang pipa tersebut. Debit di bagian satu ini akan sama dengan debit di bagian 2. Debit di sini misalkan Q1, debit di sini misalkan Q2, maka Q1 akan sama dengan Q2. Karena debit adalah luas penampang dikalikan dengan laju aliran fluida, maka dapat dinyatakan A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Selanjutnya, karena A1 kali V1 sama dengan volume bagian 1 dibagi delta T, dan A2 dikali V2 adalah volume bagian 2 dibagi delta T, maka persamaan debit bisa ditulis seperti ini. Untuk sistem pipa yang lebih kompleks, misalkan seperti ini, di bagian ini adalah debit aliran fluida yang masuk, dan di sini ada debit aliran fluida yang keluar, maka bentuk persamaan kontinuitasnya menjadi jumlah Q yang masuk sama dengan jumlah Q yang keluar. Q yang masuk adalah Q1, sedangkan yang keluar ada 2, yaitu Q2 dan Q3. Setelah Anda memahami materi debit, materi persamaan kontinuitas, sekarang kita masuk ke hukum Bernoulli. Pernyataan beliau terkait dengan hubungan antara tekanan dan kecepatan aliran fluida sebagai berikut. Pada aliran fluida, jika terjadi peningkatan kecepatan aliran fluida di suatu titik, maka tekanan di titik tersebut mengalami penurunan. Jadi, semakin cepat aliran fluida, maka tekanannya justru semakin kecil. Berikut ini adalah dua kejadian yang terkait dengan hukum Bernoulli. Kejadian pertama adalah kecelakaan yang dialami seorang penumpang pesawat terbang. Ketika itu kaca di sebelahnya dia duduk pecah dan penumpang ini tersedot keluar dari pesawat. Mengapa bisa terjadi demikian? Seperti yang sudah dikemukakan oleh Bapak Bernoulli, bahwa di mana aliran fluida mengalir dengan cepat, maka tekanannya akan kecil. Sama halnya dengan pesawat ini, ketika dia mendarat darurat, kecepatan aliran fluida di luar pesawat sangat tinggi. Akibatnya, tekanannya menjadi kecil. Orang yang berada di dalam pesawat akan tersedot keluar karena ada lubang yang terbuka pada jendela pesawat tersebut. Peristiwa yang kedua adalah peristiwa terserempetnya seseorang karena berdiri terlalu dekat di lintasan kereta api. Mengapa bisa demikian? Karena ketika kereta melaju dengan cepat,
udara di samping kiri kanan kereta akan beraliran tinggi. Akibatnya tekanannya menjadi rendah. Ketika tekanannya menjadi rendah, orang yang berada di dekat rel kereta akan terdorong untuk menabrak kereta. Maka seringkali Anda jumpai di setiap stasiun kereta api ada garis pembatas aman di mana penumpang kereta boleh berdiri. Selanjutnya akan diturunkan pernyataan Bernoulli dalam bentuk persamaan matematika dengan menganalisis aliran fluida pada sistem pipa berikut ini. Untuk mengalirkan bagian fluida dari pipa bawah ke pipa atas, dibutuhkan gaya dorong sebesar F1. Biasanya gaya dorong ini berasal dari pompa air yang dihubungkan pada sistem pipa. Untuk selang waktu delta T, bagian fluida didorong dengan gaya F1 akan bergerak sejauh X1. Sementara itu, bagian fluida di pipa atas memberikan reaksi berupa perlawanan sebesar F2 dalam selang waktu delta T. Gaya ini bekerja sejauh X2. Dengan demikian, usaha yang diberikan F1 yang dilawan oleh F2 menjadi F1 dikali X1 dikurangi F2 dikali X2. Dalam materi usaha dan energi, usaha sama dengan perubahan energi. Di sini energi yang berubah adalah energi mekanik. Jadi usaha sama dengan perubahan energi mekanik, yaitu energi mekanik akhir dikurangi energi mekanik awal. Energi mekanik adalah energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Energi potensial M kali G kali H. Energi kinetik setengah M kali V dikuadratkan. Massa adalah massa jenis dikalikan volume. Sehingga energi mekanik dapat ditulis menjadi massa jenis dikalikan volume dikalikan G dikalikan H ditambah setengah massa jenis kalikan volume kalikan V dikuadratkan. Dengan demikian, energi mekanik akhir, yaitu EM2, dapat ditulis seperti ini. Dan untuk EM1-nya, ditulis seperti ini. Nah, ini merupakan perubahan energi mekanik. Setelah Anda mengetahui penurunan dari energi mekanik akhir dan energi mekanik awal, selanjutnya kita padukan dengan persamaan usaha. Nah, kita turunkan di sini. Nilai X1 dan nilai X2 dapat kita tentukan dengan rumus sebagai berikut. V1 adalah A1 dikali X1. Sehingga X1-nya sama dengan V1 dibagi dengan A1. X2 berarti V2 dibagi dengan A2. Nah, nilai X1 di sini dan nilai X2 di sini kita ganti sehingga persamaannya F1 V1 dibagi A1 dikurangi F2 V2 dibagi A2 sama dengan rho V2 saya kalikan dengan G, ini H2 ditambah setengah rho V2 kali V2 kecil dikuadratkan dikurangi dalam kurung rho V1 kali G kali H1 ditambah setengah rho V1 dikalikan V1 kecil dikuadratkan
Nah, dalam hal ini V1 sama dengan V2 merupakan volume dari bagian fluida yang berpindah. Nilainya pasti sama ya, sehingga kita bisa mencoret ini. Nah, setelah kita coret semua, bentuk persamaannya menjadi F1 dibagi dengan A1 dikurang F2 dibagi dengan A2 sama dengan Rho G H2 saya ganti dengan Y2 saya tambah dengan setengah Rho P2 kuadrat dikurangi dalam kurung Rho G H1 saya ganti dengan Y1 saya tambah dengan setengah Rho V1 kuadrat. Nah, karena F1 dibagi A1 adalah P1, F2 dibagi A2 adalah P2, maka bentuk persamaan akhirnya menjadi P1 bagian yang ini saya pindahkan ke ruas kiri menjadi plus Rho G Y1 ditambah setengah Rho V1 kuadrat, nilainya sama dengan F2 dibagi A2 adalah P2, saya tambah dengan Rho G Y2 ditambah dengan setengah Rho P2 kuadrat. Nah, inilah perwujudan dari persamaan Bernoulli. Penerapan pertama hukum Bernoulli pada tangki dengan dinding berlubang. Perhatikan gambar tangki yang memiliki luas permukaan yang besar. Di sisi tangki terdapat dinding berlubang di ketinggian H1 atau di kedalaman H2 dari permukaan zat cair. Ketika lubang dibuka, fluida cair akan menyemprot keluar dengan kecepatan V2 dan menempuh jangkauan mendatar besar R. Laju turunnya permukaan zat cair di dalam tangki nilainya mendekati 0. Mengapa demikian? Karena permukaan tangki ini dianggap sangat luas. Selanjutnya kita akan menentukan V2 dan R. V2 bisa kita rumuskan dengan menggunakan persamaan Bernoulli sebagai berikut. P1 ditambah Rho kali G, anggap saja bagian atas ini titik 1, bagian lubang ini titik 2, sehingga Y1-nya adalah H besar, ditambah setengah Rho V1. V1-nya mendekati 0, saya tulis saja 0, dikuadratkan. Nilainya sama dengan P2 di sini, plus Rho kali G, Y2 adalah H1 ini, yaitu ketinggian lubang bocor, ditambah setengah Rho V2 dikuadratkan. V2 adalah laju keluarnya zat cair dari lubang bocor. P1 dengan P2 bisa kita coret. Mengapa? Karena nilainya sama. P1 nilainya sama dengan tekanan udara di permukaan zat cair ini. Sedangkan P2 nilainya sama dengan tekanan udara di permukaan lubang bocor ini. Nah, sehingga ini kita bisa coret. Hasil akhirnya nanti tinggal Rho kali G, H besar dikurangi H1, sama dengan setengah Rho P2 dikuadratkan. Nah, massa jenis fluidanya bisa saya coret. Akhirnya saya dapat P2 kuadrat sama dengan 2 dikalikan G dikalikan H besar dikurangi H1. P2-nya sama dengan akar
2G H besar dikurangi H1 atau akar 2 kali G kali H2. Untuk menentukan R, persamaan yang akan digunakan adalah persamaan dalam gerak lurus berubah beraturan, di mana R, yaitu jarak tempuh, sama dengan V pada sumbu X dikalikan dengan waktu. Kecepatan pada sumbu X adalah V2, jadi bisa saya tulis di sini akar 2 kali G kali H2. Nah, ini dikalikan dengan T. T dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan gerak vertikal, di mana HY sama dengan H0Y ditambah V0Y T dikurangi setengah G T dikuadratkan. Ketinggian akhirnya di permukaan tanah 0, ketinggian awalnya adalah H1, kecepatan pada sumbu Y nilainya 0, dikurangi setengah kali G kali T dikuadratkan. Sehingga T kuadrat nilainya sama dengan 2 kali H1 dibagi dengan G. T sama dengan akar 2 H1 dibagi dengan G. Nah, hasil perhitungan T ini kita masukkan ke nilai T di sini. Sehingga terbentuk persamaan akar 2 kali G kali H2 dikali akar 2H1 dibagi G. 2 dikali 2 adalah 4, 4 diakar menjadi 2. Di sini G dibagi dengan G habis nilainya, tinggal 2 dikalikan akar H1 dikali H2. Ini saya sebut sebagai persamaan kedua untuk menghitung jangkauan mendatar. Penerapan kedua, hukum Bernoulli, menentukan kontribusi gaya angkat menggunakan pendekatan hukum Bernoulli pada sayap pesawat. Pernahkah Anda membayangkan bagaimana cara pesawat dapat mengangkasa? Secara sederhana, dapat dijawab, pesawat dapat terbang karena memiliki gaya angkat. Pertanyaan berikutnya adalah, dari mana gaya angkat pesawat tersebut berasal? Ada sekurang-kurangnya 2 pendekatan untuk menjelaskan munculnya gaya angkat pada sayap pesawat terbang. Pendekatan pertama adalah menggunakan hukum Bernoulli. Pendekatan kedua menggunakan efek Coanda. Efek Coanda berbasis pada hukum ketiga Newton, yaitu hukum aksi-reaksi. Tetapi di SMA ini tidak kita bahas. Kita akan membahas gaya angkat berdasarkan pendekatan hukum Bernoulli. Saya gambar terlebih dahulu, ini adalah penampang lintang sayap pesawat terbang. Dalam hukum Bernoulli, dikehendaki bagian atas sayap harus lebih lengkung daripada bagian bawah sayap. Mengapa demikian? Supaya ketika udara yang mengalir lewat bagian atas sayap ini memiliki kerapatan yang lebih besar dibanding dengan kerapatan aliran udara di bawah sayap. Sebut saja di bagian atas ini titik 1, di bagian bawah ini titik 2. Kecepatan 1 lebih besar daripada kecepatan 2. Menurut Bernoulli, semakin cepat aliran fluida, maka tekanan di daerah tersebut semakin rendah.
Sehingga kalau di sini saya menuliskan P1, di sini adalah P2, P1 akan lebih kecil daripada P2. Akibatnya, gaya tekan yang dihasilkan oleh P1 di bagian atas sayap, saya tulis sebagai F1, dibanding dengan gaya tekan F2 di bawah sayap, nilai F1 pasti lebih kecil daripada F2. Nah, gaya angkat diperoleh dari selisih F2 dikurangi F1. Baik, sekarang kita gunakan hukum Bernoulli. P1 bisa saya tulis menjadi F1 dibagi A1. Rho GY1 dengan Rho GY2 bisa saya coret karena selisihnya relatif kecil. Berikutnya, setengah Rho V1 kuadrat. Nah, nilai ini sama dengan P2 saya tulis F2 dibagi A2 ditambah setengah Rho V2 dikuadratkan. F2 per A2 dikurangi F1 per A1 sama dengan setengah Rho dalam kurung V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. Nah, karena A2 dengan A1 ini sama, maka F2 dikurangi F1 dibagi A sama dengan setengah Rho V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. F2 dikurangi F1 adalah F angkat sama dengan setengah kali Rho V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat dikalikan dengan A. Berkaitan dengan dunia kedirgantaraan, mari kita mengenal tokoh Henry Marie Coanda. Beliau berkewarganegaraan Rumania dan seorang tokoh perintis aerodinamika dan bapak pesawat udara bermesin jet. Sebenarnya efek hukum Bernoulli yang menggunakan pendekatan perbedaan laju aliran fluida di atas sayap dan di bawah sayap memberikan kontribusi yang kurang signifikan terhadap gaya angkat pesawat terbang. Faktor utama pesawat terbang dapat terangkat dikarenakan adanya gaya reaksi pada sayap akibat dorongan aliran udara yang diarahkan di bawah sayap. Semakin cepat pesawat, jumlah aliran udara di bawah sayap semakin besar, dan gaya reaksi yang mengarah ke atas semakin besar pula. Akhirnya, gaya reaksi ini mampu mengimbangi berat pesawat. Saat itu, pesawat mulai terbang. Efek ini disebut efek Coanda. Penerapan ketiga, hukum Bernoulli, mengukur laju aliran fluida menggunakan Venturi meter. Venturimeter yang akan kita pelajari adalah venturimeter tanpa manometer air raksa. Bentuknya seperti yang Anda lihat pada gambar. Zat cair yang akan diukur lajunya masuk melalui mulut pipa berpenampang besar. Anggap luas penampangnya sebesar A1. Kelajuan fluida tersebut adalah V1. Selanjutnya, fluida akan masuk ke pipa berpenampang kecil yang memiliki luas penampang A2 dengan laju yang
tentunya lebih cepat sebesar V2. Tekanan fluida di penampang besar, sebut saja sebagai P1, nilainya akan terbaca melalui kenaikan permukaan fluida pada pipa vertikal ini. Misal sampai di ketinggian ini, tingginya adalah H1, maka P1 itu tekanan hidrostatik memiliki nilai Rho kali G kali H1. Demikian pula dengan di pipa vertikal yang kedua, terjadi kenaikan fluida sampai setinggi H2, sehingga kalau di sini tekanannya saya tulis P2, nilai P2 itu adalah Rho kali G kali H2. Menurut persamaan kontinuitas A1 dikali V1, nilainya sama dengan A2 dikali V2. V2 sama dengan A1 dibagi A2 dikalikan V1. Dengan menggunakan persamaan Bernoulli yang tertulis di sini, kita akan menghitung berapa nilai V1. Rho GY1 di sini bisa satu coret dengan Rho GY2. Karena baik pipa penampang besar maupun pipa penampang kecil berada pada ketinggian yang sama. Sehingga persamaannya menjadi P1 ditambah setengah Rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah setengah Rho V2 dikuadratkan. Nilai P1 bisa kita ambil dari Rho GH1. Nilai P2 kita ambil dari Rho GH2. Sehingga persamaan ini bisa saya tulis Rho kali G kali H1 ditambah setengah Rho V1 kuadrat sama dengan Rho kali G kali H2 ditambah setengah kali Rho V2 kuadrat. Massa jenisnya sama, jadi bisa kita coret Rho-nya. Hasil akhirnya GH1 dikurangi GH2 menjadi G dalam kurung H1 min H2 sama dengan setengah V2 kuadrat. Ini saya kurangi dengan V1 kuadrat. Nah, V2 sama dengan A1 dibagi A2 dikali V1. Ini kalau saya kuadratkan menjadi V2 kuadrat sama dengan dalam kurung A1 per A2 kuadrat dikalikan V1 kuadrat. Nah, V2 di sini akan saya ganti dengan persamaan ini. Hasilnya G H1 dikurangi H2 sama dengan setengah dalam kurung A1 per A2 dikuadratkan dikali V1 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. Persamaan ini bisa diubah menjadi 2 kali G H1 min H2 sama dengan A1 per A2 kuadrat dikurangi 1 dikalikan V1 dikuadratkan. Dengan demikian diperoleh persamaan V1 yang dirumuskan 2 dikali G H1 min H2 dibagi dengan A1 per A2 dikuadratkan dikurangi 1. H1 dikurangi H2 bisa diganti dengan delta H atau selisih ketinggian.